Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Dimas Prayoga, Fadli Leo Putra, Indra Mulyana, Aditya Nur Sagita, dan Muhammad Alvin. Kami di sini akan menjelaskan analisa SWOT dari media sosial platform Twitter. Dan saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang Twitter. Twitter merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang website telekomunikasi yang sering kita sebut sebagai sosial media dan Twitter. Twitter juga memiliki beberapa value chain, salah satunya adalah SWOT, strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunities yang artinya peluang, dan threats yang artinya ancaman. Dan SWOT dari Twitter sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang strength atau kelebihan dari Twitter. Yang pertama, real time search. Fungsi real time search ini sangatlah berguna dalam kehidupan kita dalam keseharian ini, karena seperti contohnya, jika dalam suatu negara atau dunia terjadi sebuah kejadian seperti gempa bumi atau terorisme, dengan sangat mudah kita mencari informasi tersebut dalam Twitter. Dengan adanya fitur ini, Twitter menghandle sebanyak 24 juta pengguna dalam pencarian. Yang kedua, 500 million register user from across the globe. Twitter merupakan sebuah website yang paling sering diakses oleh banyak user di seluruh dunia, dan hampir 200 juta yang sering aktif setiap bulannya, dan 500 juta user yang menggunakan fitur tweets setiap harinya. Yang ketiga, easy discuss topic with companies. Seperti contohnya, di Indonesia sendiri, Telkom memiliki sebuah akun Twitter yang bernama @telkomcare. Twitter Telkom ini sangatlah membantu user untuk melaporkan gangguan ke Telkom, dan Telkom sendiri dapat dengan mudah dalam penanganan masalah user melalui Twitter. Di sini saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dari Twitter. Yang pertama yaitu spamming. Spam sering terjadi dalam Twitter dan masih susah dibereskan oleh Twitter karena terlalu banyak user yang sering men-spam dalam Twitter. Namun sudah diberikan solusi awal dengan Twitter dengan memblok user yang melakukan spam, sehingga tidak muncul lagi user yang melakukan spam tersebut. Namun seperti pada awalnya, pada Twitter merupakan sebuah mesin pencari yang lumayan besar, sehingga di saat kita ingin mencari berita terbaru, maka akan muncul banyak user lain yang melakukan spam. Nah, yang kedua yaitu amount of tweet related with the company. Juga pada selain sebagai kekuatan Twitter dalam membantu perusahaan lain, hal ini juga dapat meresahkan perusahaan lain yang komunikasi langsung dengan user, karena juga dapat terjadi pada sekali tweet yang masuk, sehingga jika terlalu banyak tweet yang masuk, maka tweet sebelumnya sudah tertinggal jauh di bawah, sehingga tidak dapat direspon langsung oleh pihak perusahaan tersebut. Opportunities atau peluang dari Twitter. Yang pertama, anonymous. Di dalam Twitter, dalam menggunakan anonymous atau merahasiakan identitas seseorang, karena kebanyakan orang lebih memilih menjadi anonymous. Yang kedua, Twitter is a live version of Facebook. Twitter merupakan kompetitor dari Facebook, dan Twitter akan memajukan terus fitur-fitur yang ada di dalam Twitter agar menjadi kompetitor sejati Facebook. Yang ketiga, the big data bandwagon, menjadi populer dalam menganalisis jumlah dari data. Twitter terdiri banyak dari data. Perusahaan lain harus membayar untuk menganalisa semua data yang ada pada Twitter. Threads, Instagram menjadi sebuah gangguan pada Twitter karena orang-orang sekarang berhenti men-tweets gambar pada Twitter karena mereka ingin melihat gambar tersebut dalam Instagram. Selain itu, sebelumnya dapat melihat YouTube dalam tweets, namun sekarang YouTube dapat menghentikan fitur tersebut. Kesimpulan, yang pertama, Twitter adalah salah satu media sosial yang paling banyak penggunanya setelah Facebook, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan akun media sosial lainnya. Yang kedua, kelebihan dari Twitter ini adalah mampu memberikan info yang lebih up to date bila dibandingkan dengan Facebook. Namun di balik kelebihan itu, Twitter juga memiliki kesulitan ketika pengguna Twitter memberikan komentar dalam informasi tersebut. Yang ketiga, selain sebagai ajang untuk menghubungkan pertemanan,
antara seseorang dengan orang lain, Twitter bisa dijadikan sebagai lahan bisnis dan juga ajang promosi suatu produk. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.